ratusan produsen dari seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai Papua, untuk tunjukin produk-produk yang hebat, yang enak, yang juga lokal dan lestari dan tetap pasti adil karena dari produsen sendiri. Jadi harus adil juga untuk para produsennya. Betul. Kita selalu bilang adil di seluruh value chain supaya semua orang senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Masyarakat Adat Nusantara. Salam Nusantara. Bersama saya Abril, perwakilan dari Soman. Kita bertemu lagi di program podcast bersama Soman, bercerita santai sama Sobat Masyarakat Adat Nusantara. Untuk sekarang saya sudah bersama Mbak Kristi dari Parara. Boleh Mbak Kristi untuk memperkenalkan diri, silakan. Baik, selamat sore semua. Saya Kristi Guerrero dari pihak komisaris dari PT Parara Bumi Nusantara. Di sini di Jalan Kemang Timur Raya. Terima kasih sudah diundang kami. Kita juga makasih ya Mbak udah mau menjadi narasumber untuk podcast kita kali ini. Untuk pertemuan kali ini, tema yang akan kita angkat itu membangun produk masyarakat adat dan produk lokal yang adil dan lestari. Sebelumnya aku mau nanya nih Mbak, Parara itu sendiri tuh apa sebenarnya Mbak? Baik, jadi Parara itu singkatan dari Panen Raya Nusantara. Jadi karena kita mau fokus kepada produsen dan petani, pengrajin, nelayan yang semua panen dan panen produk untuk pangan kita, untuk juga membangun rumah, untuk obat kita semua. Jadi itu kenapa kita pilih nama Panen Raya Nusantara untuk menjadi nama konsorsium Parara. Parara itu satu jaringan, satu konsorsium di antara 32 lembaga yang kerjasama untuk promosi itu yang dibilang tadi, produk yang lokal, sehat, adil dan lestari. Itu mulai dari tahun 2014, jadi sudah 10 tahun yang lalu. Ya dulu kita tahu bahwa produk lokal kita kalah sama produk yang lain, kadang kan masuk produk Korea, masuk juga produk dari negara-negara yang lain, jadi kalah. Selain itu di tahun 2014 kita tahu bahwa akan ada ASEAN Economic Community, di mana produk dari ASEAN dari luar Indonesia akan dipotong pajaknya, jadi akan menjadi lebih murah lagi. Jadi bagaimana UMKM kita akan bersaing dengan peraturan kebijakan kayak gitu. Jadi di tahun 2014 kita pikirkan mungkin kita harus buat kegiatan acara tindakan yang besar untuk dapat perhatian konsumen Indonesia. Jadi waktu itu kegiatannya Parara itu membuat festival besar di tengah kota dengan ratusan produsen dari seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai Papua, untuk tunjukin produk-produk yang hebat, yang enak, yang juga lokal dan lestari dan tetap pasti adil karena dari produsen sendiri. Nah, jadi kita mulai dari membuat festival itu. Oh, berarti awal terbentuknya Parara itu berarti lebih ke dari festivalnya itu ya? Ya, karena tujuannya untuk promosi supaya produk UMKM, produk lokal itu dapat perhatian konsumen. Untuk info aja nih, sebenarnya kita ini ada di gerainya Parara ya. Kalau awal terbentuk gerai Parara itu sendiri gimana ceritanya? Iya, jadi setelah kita buat festival tahun 2015, kita ada lebih 100 stand dan produsen UMKM itu lumayan banyak bagus penjualannya. Jadi mereka bilang kalau kita hanya datang ke sini atau produk kita hanya di Jakarta kalau ada festival, jadi bagaimana itu bisa membantu ekonomi kami? Mereka bilang. Jadi coba pikirkan bisnis model yang lain supaya lebih continue begitu. Jadi konsorsium itu yang waktu itu mulai belasan aja lembaga menjadi 20-an sampai menjadi 30. Nah, jadi ada evaluasi beberapa bisnis model, apakah hanya online atau apakah di dalam food court, di dalam mall begitu. Tapi ujung-ujung setelah dibuat setelah menganalisa, idenya kita tidak hanya mau promosi produk, tapi kita mau
buat kayak platform supaya petani, produsen, UMKM itu juga bisa jelaskan sendiri produk mereka. Kayak besok kan kita akan undang pengrajin sawu dari Pulau Sawu. Pernah dengar? Belum. Oh ya, orang di bawah juga, konsumen yang datang juga bilang begitu. Sawu itu di mana? Terus dikeluarkan peta di mana? Oh, pulau paling ujung Indonesia hampir ke Australia begitu. Nah, kita mau pakai platform ini untuk perkenalkan suku-suku di 17.000 pulau itu siapa saja. Terus mereka membuat produk apa saja. Nah, Pulau Sawu itu dari NTT. Naik kapal dari Kupang 8 jam. Jadi itu masih Indonesia atau sudah negara yang lain sih. Nah, tapi ini bisa lihat kan, kain-kain mereka juga luar biasa. Oh, ini dari Sawu. Jadi ada acara besok, ada demo, ada diskusi, ada pameran. Jadi di sini sudah banyak yang daftar untuk mendengar, untuk tahu lebih banyak soal pulau itu dan soal cerita kain mereka. Nah, selain memperkenalkan produk, juga memperkenalkan sukunya itu sendiri. Memperkenalkan suku dan pengrajin sendiri yang ngomong, supaya mereka lebih berani, supaya mereka lebih juga, oh kalau orang lain ternyata cintai produk kami, kenapa kami tidak promosi sendiri begitu. Nah juga itu juga supaya mereka bisa jual produk mereka langsung, dan supaya kalau orang lihat cara untuk membuat produk ini, orang akan tahu oh, ternyata ada alasan kenapa tidak murah juga. Jadi besok Ibu Ice akan jelaskan dan demo bagaimana memintal kapas. Setelah diambil dari pohon, memintal sebelum bisa buat benang, sebelum bisa susun alat, sebelum bisa ikat, sebelum bisa celup, sebelum bisa menenun. Supaya orang bisa lebih paham prosesnya dan cerita juga. Jadi ini di pulau itu, di suku Sawu, mereka turunan mereka dari mereka bilang maternal lines, dari dua mama. Jadi dari motif ini mereka bisa baca, oh ini dari suku yang mana. Oh, bisa terlihat dari motifnya. Betul, itu yang dia akan jelaskan besok. Kalau untuk mewujudkan produk lokal yang adil dan lestari itu sendiri maksudnya seperti apa ya, Mbak? Baik, jadi kita kan kadang orang bilang terlalu kompleks. Value-nya lokal, jadi tentu dari 17.000 pulau ini lokal, sehat. Nah, kita lihat bahwa banyak anak muda sekarang di Indonesia dan kita sendiri juga makan yang cepat saji, kurang sehat juga kalau kita makan itu terus kan. Ada banyak preservatif apa yang di dalam itu yang tidak membuat badan kita sehat. Tapi kita tahu dari pulau-pulau Indonesia itu ada beberapa produk yang belum dieksplor yang bisa membuat kita sehat dan enak juga ternyata. Nah, jadi nanti saya undang untuk coba produk di sini, seperti menu kita dari mie sagu. Mie sagu itu sehat kalau ada masalah gula darah. Jadi lebih baik lebih baik memesan itu daripada mie dari tepung terigu. Nah, itu yang kami bilang sehat. Kita juga promosi kayak teh-teh dari bunga-bunga di Indonesia kayak rosella, teh telang, karena itu lebih sehat juga. Jadi itu yang dimaksud untuk sehat. Kalau kita promosi produk yang lokal, kemungkinan besar itu sehat juga. Sebelum itu diolah-olah menjadi produk packaging atau apa, itu juga sehat. Nah, kedua, adil. Nah, sebenarnya kita angkat tema adil yang tidak banyak yang angkat kan. Apakah pernah lihat di Jakarta ada ethical store yang lain? Kalau yang Borneo Chic itu maksudnya apa? Oh iya, tapi nggak ada di namanya ethical store kan? Oh iya ya. Ya. Berarti hanya Pak Rara sih sejauh ini aku ya, tahu. jadi kita lihat di Jakarta ada banyak yang angkat produk UMKM kan, lokal.
Ada juga banyak yang healthy food, kan ada bisa pesan di klub sehat, ada toko sehat apa. Ada juga yang coba angkat isu lestari karena ya bumi kita kan ada perubahan iklim, ada masalah deforestasi, jadi banyak juga angkat isu lingkungan. Tapi ya soal adil itu kayak apakah toko resto itu lihat kalau beli produk dari masyarakat, apakah harga yang dikasih memang layak atau ditawar-tawar terus supaya resto, toko, usaha itu tetap profit marginnya besar, tapi si produsen itu kasihan begitu karena dia tidak dapat harga yang layak. Jadi itu salah satu yang kita selalu lihat. Kita juga lihat apakah produsen yang memproduksi sesuatu, kerajinan atau pangan itu mereka bisa membuat itu dengan alat yang cukup, yang melindungi badan, ada cukup cahaya supaya mereka bisa lihat begitu. Itu yang dimaksud adil. Berarti harus adil juga untuk para produsennya. Betul. Kita selalu bilang adil di seluruh value chain supaya semua orang senang dan semua kalau ada usaha yang berhasil, semua di value chain berhasil, semua terangkat begitu. Jadi kita angkat isu adil dan kenapa juga ditulis di situ ethical karena kita mau utamakan produsennya. Nah, dan lestari tentu kita produk di sini pangan itu kita coba angkat produk lestari. Kayak produk kita ikan tuna, udang, semua itu kita ada traceability, bisa lacak sampai nelayannya bahwa itu pakai yang hook and line, bukan yang diambil dari pasir dari bawah terus semua ikan besar kecil tertangkap. Jadi kita kerjasama dengan beberapa lembaga juga yang perhatikan nelayan-nelayan yang pakai cara lestari atau sustainable begitu. Jadi kadang orang bilang terlalu banyak value 4, tapi ya kita nggak mau karena itu yang mungkin itu yang sempurna yang kita cari. Walaupun tidak semua produsen bisa dibilang 100% di semua produk itu ada value itu atau sempurna, tapi yang kita buat kontrak dengan semua produsen bahwa mereka lagi berjuang supaya bisa menjadi lebih baik, lebih lestari atau lebih sehat. Kita sebenarnya ada di Jakarta tapi banyak bilang jadi nanti yang menjadi sehat ya orang yang tinggal di Jakarta begitu. Jadi kita mimpi kita itu juga kita bisa buka Parara di Sulawesi, di Papua, di mana supaya produk lokal sendiri dari sana tidak harus dibawa ke sini, tapi yang benefit di sana, yang mengkonsumsi di sana juga. Terus carbon footprint juga tidak besar sampai dibawa sampai ke Jakarta. Jadi itu rencana kita ke depannya. Kalau dari yang memproduksinya itu Kak, melibatkan masyarakat, apakah sudah melibatkan masyarakat dari seluruh Indonesia atau dari mana aja gitu? Bisa disebutkan? Iya, kita sudah 10 tahun ya. Jadi bisa dibilang dari 2014 sampai 2024 ini udah banyak yang dilibatkan dari Sumatera sampai Papua. Tapi memang kita mau fokus ke Sulawesi menjadi regional center Parara karena dia di tengah, belum sampai NTT, belum sampai Papua, supaya bisa menjadi pusat Parara di mana bisa berkembang lagi. Nah, selain wilayah, kita coba juga selalu coba angkat isu perempuan. Jadi kemarin untuk Women's Day kita undang banyak lembaga perempuan juga supaya bisa promosi. Ada yang book launching di sini, ada yang launching film.
perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan petani, semua di sini untuk promosi atau naikin isu mereka. Dan kita juga ada kayak sesi cerita lepas supaya apa saja curhat, apa saja mereka yang mau keluarkan kita tangkap dan kita buat planning bersama supaya kita bisa mengukur untuk Women's Day tahun depan kita achieve apa, kan kita membuat apa supaya lebih membantu ibu-ibu perempuan nelayan, perempuan petani yang kita undang. Kita juga kita juga kerjasama dengan kaum pemuda. Jadi setiap Youth Day juga kita kerjasama untuk angkat isu mereka, tapi juga untuk pakai momen itu untuk perkenalkan pangan sehat itu apa, tradisi di belakangnya, cara masaknya supaya cepat dan tidak terlalu mahal karena tahu mahasiswa juga budgetnya nggak besar begitu. Kita kerjasama dengan beberapa kelompok seperti beberapa lembaga seperti Remaja Indonesia Sehat, ternyata ada kelompok kayak gitu. Nah, kita juga kerjasama dengan SMA 3 Jakarta di sini. Jadi wilayah ya pernah kerjasama dan memang ada anggota dari Sumatera sampai Papua. Kalau isu kita angkat women's issue selalu setiap tahun, youth issue, dan kita juga tahun ini karena kita lihat apa yang terjadi di dunia ini ya, ada banyak perang di Ukraina, perang di Palestina. Jadi kita juga mau kerjasama dengan kayak refugee yang ada di sini, mendengarkan dan merespon ke isu-isu dan masalah yang mereka hadapi. Selain itu isu disabilitas, kita pernah undang di sini Kopi Netra, pernah dengar? Pernah dengar. Jadi mereka berjuang kan karena mereka juga mau membuat kegiatan yang bisa kontribusi ke keluarga. Jadi di pandemi si ibu itu kan dia Ibu Resti suaminya pecat di kantornya, jadi nggak ada yang bisa dapat bantu dengan pendapatan untuk keluarga. Jadi dia coba apa saja yang dia bisa buat. Jadi dia membuat kopi dan lumayan ada banyak followers dia. Jadi kalau kita ada acara kita undang dia, lebih banyak followers dia daripada orang yang hadir di acara kita begitu. Jadi kita mau ini menjadi platform supaya isu-isu sosial, isu-isu lingkungan bisa dibahas di sini untuk dibuat solusi bersama gitu. Banyak berarti yang diangkat selain isu lingkungan juga ada isu sosial juga ya. Betul. Oke. Diharapkan kedepannya gimana Mbak untuk produk-produk di Parara? Banyak sih, kita punya berapa menit lagi. Mungkin di beberapa level ya. Tetap kita berharap bahwa lebih banyak konsumen yang datang, lebih banyak penjualan. Tapi kita tetap berharap bahwa kegiatan kita di sini ada dampak yang baik untuk produsen, pengrajin, dan petani dan nelayan. Dan ini bisa membantu di ekonomi mereka. Tidak hanya itu, tapi dapat perhatian supaya ya ada pihak yang lain yang bisa bantu mereka. Kita berharap juga dengan kegiatan seperti ini, inisiatif seperti ini, ada yang lain yang buka juga, supaya tidak hanya kita, kalau mereka mau jual juga di BSD, jual juga di Bekasi, jual juga kemana, karena ada banyak yang mau menyerap, dan itu akan terjadi kalau konsumen lebih sadar, kan? Itu satu. Mungkin juga mimpi kita juga pemerintah kita lebih kasih banyak peluang untuk UMKM, tidak hanya buat pameran atau showcase, tapi mungkin peraturan yang kayak ada local procurement, yang ada kegiatan, jadi beli dari UMKM, beli dari produsen-produsen untuk makanan di acara itu. Jadi selain itu ya membuat
kebijakan peraturan di daerah supaya terangkat produk-produk ini. Kayak saya dengar di Timur Tengah Utara, di Nusa Tenggara Timur, mereka juga buat kebijakan bahwa kalau nggak salah di satu hari di sekolah anak harus pakai caléco dari tenun. Jadi ibu-ibu para penenun dapat jadi ada pesanan reguler kan, karena banyak anak sekarang butuh bahan begitu. Selain itu mereka bisa lebih cintai, lebih kenal, lebih ngerti, lebih paham tenun yang mama-mama mereka buat. Terakhir nih Mbak, karena waktunya juga udah ada gak pesan dari Mbak Kristi untuk para soman yang nonton? Jadi untuk semua penonton soman, kita berharap juga bahwa bisa undang semua ke sini, tidak bersamaan, terlalu banyak orang. Tapi coba datang kalau lagi di Jakarta untuk coba produk lokal sehat, adat dan lestari. Kalau dari daerah-daerah yang lain, baiknya dicari produk lokal, dipromosi produk lokal, tidak hanya lokal tapi yang ada values lokal itu, yang sehat, adat dan lestari. Coba juga ada yang sekarang dibilang circular economy, ekonomi sirkuler, bagaimana kita tidak hanya produksi tapi kita mengkonsumsi produk lokal kita. Kalau kita buat itu semua berhasil, pengrajin berhasil, petani, produsen, chef-chef lokal juga. Jadi mungkin itu aja, itu dulu pesannya. Berarti keberhasilannya itu tergantung ke konsumennya juga ya, balik lagi ke Betul, produsen dan konsumen. Dan kalau konsumen siap untuk membeli secara reguler, pasti produsen akan membuat secara reguler. Terima kasih banyak Mbak Kristi udah menyempatkan waktunya dan sudah bercerita bersama kita di talk show Bersama Soman pada hari ini. Sampai jumpa dan jumpa juga kepada teman-teman. Ketemu lagi bersama saya di talk show selanjutnya. Terima kasih. Halo Sobat Masyarakat Adat Nusantara, dukung kami dengan berdonasi dengan cara klik link di bawah. Ayo jadi bagian dalam gerakan masyarakat adat sekarang juga.